Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dari bacaan kita tadi dari Kejadian 2 ayat 10 sampai 17. Bersama-sama kita akan merenungkan dan menyimpulkan satu tema, yaitu hidup adalah suatu pilihan. Hidup adalah suatu pilihan. Jemaat Tuhan, akibat salah memilih, apa saja yang diakibatkan? Apa penyesalan ketika kita salah memilih? Apakah sehari karena salah memilih makanan? Apakah sebulan karena salah memangkas rambut? Atau apakah setahun karena salah masuk sekolah? Atau bahkan seumur hidup karena salah memilih pasangan? Itulah penyesalan akibat kita salah memilih, Bapak Ibu. Lalu kemudian, ketika kita salah memilih juru selamat, maka kita akan hidup kekal di dalam neraka. Olehnya itu, saudara, pilihlah juru selamat dengan benar. Juru selamat, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Lalu kemudian, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa yang diakibatkan Hawa pada saat itu dia salah memilih? Pada saat itu dia telanjang karena dia melanggar perintah Tuhan. Dia memakan buah itu. Lalu kemudian mata mereka terbuka dan mereka melihat dirinya yang tidak memakai apa-apa. Dan selanjutnya berdosa pada saat itu karena salah memilih, maka mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian diusir dari taman, dari Firdaus, di mana di tempat itu yang hanya ada kedamaian, tidak ada kedukaan. Lalu kemudian mereka akan kerja keras untuk menafkahi kehidupannya. Dan kemudian Hawa akan merasa kesakitan ketika ia akan melahirkan. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, manusia bisa memilih karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kebebasan ini harus dipakai dengan baik dan benar, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jemaat Tuhan, pilihan itu sangat penting, karena itu yang akan menentukan kehidupan kita di kemudian hari. Kehendak bebas itu dari Tuhan bagi kita untuk memilih langkah kehidupan kita, sesungguhnya merupakan bukti kasih-Nya yang nyata. Dia tidak menginginkan kita menjadi robot-robot tanpa nyawa, atau bagaikan lembu, atau kuda yang dicambuk setiap saat, lalu baru mereka patuh. Jemaat Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita seringkali diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Ada pilihan yang tidak penting, contohnya makan, atau bangun tidur, atau bahkan memilih pakaian. Lalu kemudian ada juga pilihan yang sangat penting. Apa saja pilihan yang sangat penting itu? Seperti pekerjaan. Pekerjaan Bapak Ibu adalah pilihan yang sangat penting, karena itu adalah pegangan kehidupan kita, sumber kehidupan kita untuk menafkahi kehidupan kita di dalam dunia ini. Lalu kemudian jodoh. Jodoh juga, saudara, adalah pilihan yang sangat penting, yang akan memberikan kita motivasi, bahkan memberikan kita semangat untuk berkarya. Dan yang paling penting adalah keselamatan. Ketika kita tidak memperoleh keselamatan, maka hidup kita adalah sia-sia. Hidup kita sia-sia. Olehnya itu, pilihlah juru selamat, maka kita akan memperoleh keselamatan, yaitu dari Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, apakah hidup itu pilihan atau tidak? Hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan benar.
mana yang akan berguna dan mana yang akan bermanfaat, mana yang akan mencelakakan kita dan mana yang akan membawa kita kepada damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi dalam Kristus, demikian juga dalam hidup kerohanian, kita juga diperhadapkan pada pilihan hidup, yaitu taat atau tidak taat, berkat atau kutukan. Itulah pilihan yang diperhadapkan kita dalam kerohanian. Lalu kemudian jemaat Tuhan, manusia tidak boleh dua kaki dan harus memilih. Tidak ada orang yang dapat berdiri atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Dan tidak ada orang yang terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau, kita harus membuat ketegasan dalam memilih. Keputusan yang kita ambil Bapak Ibu, itulah yang akan menentukan kita apakah kita akan berhasil atau gagal dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan, Tuhan pada saat itu menegur jemaat di Laodikia. Oleh karena mereka tidak dingin dan tidak panas alias suam-suam. Firman Tuhan ini dari Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu dari Wahyu 3 ayat 16. Jemaat Tuhan, hidup di zaman ini seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan dan kesenangan. Dunia yang sifatnya hanya sementara ataukah tetap berjuang melawan keinginan daging yang meski sakit dan tanpa mendatangkan upah, yaitu kehidupan yang kekal. Dan Bapak Ibu, kita tidak dapat memilih kedua-duanya itu. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Setiap langkah yang kita lakukan pasti menimbulkan sebuah pilihan. Jadi ketika kita melangkah, pastinya kita akan memilih sebuah pilihan. Dan tentunya yang akan kita pilih itu mana yang akan terbaik, mana yang kita pikirkan itu bisa kita pilih. Bapak Ibu, kembali lagi kepada kita. Pilihan mana yang akan kita ambil? Tentunya pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang terbaik. Lalu kemudian Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, mengapa harus memilih? Mengapa harus memilih? Karena kita tidak bisa memiliki semuanya. Waktu, tenaga, perhatian kita terbatas, tetapi keinginan kita tidak terbatas. Itulah sebabnya kita harus memilih. Misalnya, antara karir dan keluarga. Kita harus memilih dan harus ada yang kita korbankan. Jadi dalam memilih kita harus bijaksana. Jangan sampai pada saat kita memilih, kita salah memilih, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, karena pilihan adalah sebuah ujian. Lewat pilihan juga, Bapak Ibu, Tuhan menguji kita untuk mengetahui apa isi hati setiap hambanya. Seperti Hizkia yang telah sembuh dari penyakitnya, dikunjungi oleh utusan dari Babel. Allah tinggalkan sejenak untuk menguji hati Hizkia. Itu terdapat dari 2 Tawarik 32 ayat 31. Jadi jemaat Tuhan, karena pilihan akan menentukan tindakan kita. Jika kita memilih untuk mengasihi dan mengampuni,
maka kita akan mengasihi dan mengampuni. Jadi ternyata mengasihi itu juga sebuah pilihan, bukan hanya sekedar emosi. Kita memilih Yesus, maka kita harus beribadah dan patuh dan menuruti semua perintah-perintahnya. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus didahulukan dalam memilih? Yaitu berdoalah, dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 12. Ada saatnya kita tahu harus memilih mana yang baik. Maka berdoalah untuk meminta petunjuk kepada Tuhan. Prioritas yang sangat penting dalam memilih, karena itu akan memengaruhi kehidupan kita. Prioritas yang benar yaitu firman Tuhan. Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menuntun dan akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar, kepada perilaku tingkah laku kita yang baik, mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu kemudian keluarga juga adalah prioritas, karena mereka adalah dukungan, mereka adalah semangat untuk memilih, untuk berkarya dalam kehidupan kita. Prioritas yang berikutnya itu karir. Karir juga adalah penting dalam memilih, penting untuk kita pilih, karena itu adalah dukungan, pegangan untuk kita menafkahi, menghidupi kehidupan kita. Lalu kemudian Bapak Ibu, pada saat ini kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk memilih. Jangan sampai kita salah memilih. Hidup itu memilih dan pilihan menentukan hidup kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam memilih. Dan pilihlah bagian yang terbaik agar hidup ini dapat maksimal sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Dengan tuntunan Roh Kudus akan menuntun kita. Amin.